Karena dia itu pengincar burung laki-laki ya anunya. Takut. Dan cara aku untuk menghindari kunti lagi ini, lu di sini buka baju guys. Gatel gue. Jadi kalau ada laki-laki yang ketemu Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, aku tahu korang tahu setiap jenis-jenis hantu. Maksudnya adalah beberapa hantu yang korang tahu. Tapi korang tahu tak, jenis hantu tu pun ada spesifik dia. Contohnya macam hantu pocong. Dia ada hantu normal, hantu pocong merah, hantu pocong ikan hiu. Ada hantu macam-macam guys. Dan even Pontianak kalau bahasa Melayu kita, Pontianak. Aku boleh sebut ni malam. Okay, kalau dalam bahasa Indonesia kita panggil dia kuntilanak. Korang tahu tak sebenarnya hantu-hantu yang kita tahu ni, type of hantu ni sebenarnya diorang ni just ibu kepada hantu-hantu yang lain. Maksudnya ada lagi jenis spesifik hantu yang kita akan cerita pada hari ini. So hari ini kita nak tengok Ponti, Miss Ponti dan juga Miss Poch. Okay, so hari ni aku tak nak bercerita sebab aku tahu kadang-kadang kalau aku overwork, maksudnya kalau aku cerita beria sangat, view tak banyak pun. So tak apa, kita react je, senang. Senang kerja aku. Okay, so kita nak tengok TikToker Indonesia ni ada explain lah jenis-jenis pocong dan juga jenis-jenis Ponti. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita masuk ke dalam video itu. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal jenis-jenis Ponti dululah. Okay, jenis kunti berdasarkan ranking dan damage-nya. Ada ranking. Yang terakhir ni yang gua blur beneran, dia suka nyembelin burung apa, lu tonton sampai akhir. Kita kan udah tahu ya, kunti itu emang ada banyak banget nih. Kejap. Aku nak buka caption dulu. Caption kau senang kau orang faham. Okay, berdasarkan warnanya. Sini gue jelasin satu-satu ya. Dari yang putih dulu nih, yang damage-nya paling rendah guys. Biasanya kunti putih ini meninggalnya baru sekitar 100 tahunan. Ya dia bentukannya kayak begini lah ya, kunti biasa. Ada jenis. Dibanding kunti-kunti yang lain, dia ini paling cuma ngisengin doang gitu guys. Dan kerjanya cuma ketawa ketiwi. Tapi nih ya, kunti putih ini tuh sukanya bergelomboran guys. Jadi kalau ketemu satu pasti udah ketemu banyak gitu. Yang kedua, kunti kuning. Sebenarnya kunti kuning ini mirip ya kayak kunti putih, tapi hidupnya dia lebih lama. Dia itu udah sekitar 200 tahunan. Dan jatuhnya lebih senior dibanding kunti putih. Ya, damage-nya juga mirip-mirip lah sama kunti putih. Paling suka ngagetin doang, ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Yang ketiga, kunti merah. Ini kunti PMS-an mulu guys. Sensi. Dia ini salah satu kunti yang agresif. Kunti merah ini meninggal dengan cara yang mengenaskan. Biasanya dia diselai sama orang. Nah, makanya dia punya dendam yang sangat dalam. Kunti merah kayak ginian tuh kerjaannya tuh membalaskan dendam guys. Gara-gara dendam ini dia tuh jadi membahayakan banget guys. Makanya bentukannya tuh merah. Dia nggak akan segan-segan neror lu, apalagi kalau lu punya salah nih sama dia. Si kunti merah ini ada di nomor 3 ya guys, karena dia sudah mulai merasakan. Nah biasanya nih kalau ada kunti merah di dekat lu bakal nyium bau darah yang sangat amis. Dan ketawanya dia ini melengking guys. Kebayangkan lu ya, yang putih aja kita udah merinding. Yang keempat, ini kunti hitam guys. Kunti hitam itu adalah kunti peliharaannya. Kejap. Yang hitam ni boleh ke nampak malam-malam weh? Kan biasanya kunti hitam ini digunakan sebagai alat guna-guna gitu guys. Nah dia ini suka banget sama darah guys, terutama darah head. Jadi makanan dia ini darah guys. Nah setiap dia udah selesai ngerjain tugasnya alias ngirim guna-guna, dia tuh bakal dikasih makan darah guys. Kalau enggak dia marah, ngamuk. Ada yang bilang juga kalau si kunti hitam ini bisa menghisap darah manusia guys. Kalau lu jadi target guna-gunanya, serem ya. Makanya dia ada di level 4 nih guys. Nah di level 5 ada si kunti biru nih yang paling misterius. Kunti ini paling kuat guys di antara kunti betina lainnya guys. Karena umurnya dia itu udah 500 tahun lebih, jadi sudah sangat berpengalaman. Nah kalau ada si kunti biru di sekitar kalian baunya tuh bau bangke. Dan katanya damage si kunti biru ini bisa bikin orang yang deket-deket dia pingsan. Untung si kunti biru udah langka, jadi aman. Nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada si kunti laki. Terkejut aku. Ya lu gak salah nih, tapi laki-laki. Dia bentukannya seperti kunti putih, tapi dia laki-laki. Dan lu tahu saking brutalnya si kunti ini nih, kerjaannya itu gelayutan kayak begini di pohon.
kepala di bawah gitu. Nah, kuntilaki itu bisa dibilang mematikan bagi laki-laki karena dia itu pengincar burung laki-laki. Ya anu ya. Takut. Dan cara aku untuk menghindari kuntilaki ini, lu disuruh buka baju. Gatel gue. Jadi kalau ada laki-laki yang ketemu sama kuntilaki ini, lu harus buka baju supaya si kuntilaki ini ketawa dan lu ke distract dan lu bisa kabur deh. Jenis kunti real or fucking. Kan mana dia dapat tahu semua benda ni? Aku cari Google, susah nak jumpa weh. Data-data semua ni memang susah nak jumpa. Tapi kalau real kan macam lu memang legend lah kak. Okay, so seterusnya kita nak tengok jenis-jenis pocong pula. Okay, hari tu kita ada dengar pasal pocong merah lah apalah sebagainya. Okay, hari ni dia explain lagi ya. Jom kita bahas tipe-tipe pocong dan jenis-jenisnya tuh banyak banget ya. Kita bahas yang ori dan sama yang jadi-jadian. Cuman kita belum bahas nih pocong merah, pocong kaliboyong, sama satu pocong yang sangat mematikan. Pocong apa? Kalian tonton sampai akhir, gua kasih tahu ntar. Nah, kita bakal bahas pocong merah dulu ya. Pocong merah ini kan yang kalian lihat tadi lah. Dia tuh kain kafannya warnanya merah guys. Berasal dari mana? Berasal dari darah. Katanya pocong merah ini adalah korban kecelakaan. Dan darah dia itu merembes sampai ke kain kafannya guys. Ngebuat kain kafannya itu jadi merah semua. Nah, karena darahnya itu udah ke kain kafannya semua, itu bau dari si pocong merah ini tuh amis menusuk gitu, kayak bau darah. Udah gitu muka mereka itu hancur guys. Makanya pocong ini adalah pocong yang paling ditakuti juga tuh. Nah, selanjutnya ini ada pocong kaliboyong. Pocong ini salah satu pocong yang mematikan juga. Jadi pocong kaliboyong ini dulunya adalah dukun tuh ya guys, di desa Kaliboyong yang sekarang dikenal sebagai Sungai Code. Dulu dukun ini tuh dihakimi masa waktu kan? Dia ketahuan kalau dia pakai ilmu hitam. Sekitar tahun 1900-an gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau orang-orang yang pakai ilmu hitam itu dia susah untuk metong. Mau diapain pun pasti susah banget untuk dislay. Nah, orang-orang sana dulu melakukan segala cara untuk nge-slay dukun ini guys. Sampai akhirnya berhasil. Nah, setelah berhasil, badan dari dukun ini tuh dipotong-potong. Sehabis dipotong-potong, disatuin di pocongnya. Kau jangan. Makanya darah dari si pocong ini tuh bakal merembes kayak membentuk apa sih, bagian-bagian badannya yang terpotong-potong gitu. Habis itu dia dimakamin di hutan pinus di tepi Kaliboyong. Dan katanya sampai sekarang masih suka neror-neror orang. Nah, yang terakhir nih, ini pocong apa yang ini? Sini kita jelasin. Ini adalah spesies pocong hiu. Yang gak kalah mematikannya sama pocong hiu nih jerung ya guys. Yup, seperti namanya guys, pocong hiu, pocong setengah hiu. Palanya itu kepala hiu. Nah, tapi ada ceritanya guys. Jadi dulu pocong hiu itu adalah anak yang dibuang di pantai selatan sama orang tuanya. Nah, anak ini tuh diselamatin sama hiu demit peliharaannya Ratu Pantai Selatan. Sampai akhirnya anak ini dibalikin lagi ke keluarganya tuh. Terus lu tahu pas dia udah besar, dia itu punya punuk sirip ikan. Nah, ini kan bukan jadi pocong guys, karena pas waktu dia metong, dia jadi pocong setengah hiu. Dan lu tahu, nggak nyampe situ guys, mind blowing ya guys. Ini pocong setengah hiu selain bisa gigit elu ya terornya, dia juga bisa ngeluarin laser dari matanya. Nah, pocong hiu ini bakal bangkit katanya di Kamis Pon yang gue lihat-lihat hari ini guys, tanggal 16 Februari 2023. Dia bakal muncul di web Flip Flop TV, di film Bongo, ini cerita je. Lala dia nak cerita pasal cerita je, filem. Anak Haram Pantai Selatan guys, yang udah tayang nih sekarang. Kalian langsung aja ya ke Flip Flop TV. Lu lihat sendiri betapa mematikannya pocong setengah hiu ini guys. Guys, kapan hari kan gue udah... Aku benci lah. Rupanya kita kena game weh. Kita kena game macam tu je Aku tak sangka daripada umur-umur macam ni pun aku kena game juga. Sorry lah guys. Tapi mungkin pocong-pocong sebelum tu real lah kot. Tak tahulah, wallahualam. So sebab tu aku cakap yang pocong yang jerung ni setengah kepala jerung ni dongeng. Sebab tak masuk akal. Ada ke? Tak pernah pun seumur hidup aku dengar. Macam okay, selamat anda di prank. Okay guys, so apa pendapat korang? Adakah korang tahu yang sebenarnya jenis-jenis pocong yang kita tahu ni, dan kuntilanak sebenarnya ada spesifik dia dan ada spesifik fungsi dia. Dia bukan wujud tanpa sengaja. Dia tak kosong guys. Dia tak kosong. Okay guys, so apa pendapat korang? Saya tengok komen korang dekat bawah. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa stay safe. Bye.